Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang memberikan hikmat kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Hikmat itu apa ya? Hikmat berarti ada perasaan takut akan Tuhan dan juga ada keinginan untuk hidup pantas di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa hidup pantas kalau kita adalah orang yang berdosa? Di dalam keadaan baik, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam keadaan buruk, kita cari alasan untuk membenarkan dosa. Jadi kita selalu dijepit di dalam keadaan di mana kita gagal menjadi milik Tuhan. Nah, ini pun terjadi di dalam banyak kondisi dari umat Tuhan yang diceritakan di Alkitab. Di dalam pimpinan Raja Daud, Israel pun pernah mengalami kesulitan lalu berdosa karena sulit. Tapi juga mengalami keadaan baik dan berdosa di dalam keadaan baik. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa dan semua orang harap minta kepada Tuhan supaya Tuhan berkati, berikan iman dan berikan pertumbuhan lewat pemberitaan firman. Mari semua tutup mata dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mohon anugerah-Mu, berikanlah kepada kami firman-Mu. Kami tidak mungkin hidup jika bukan karena firman-Mu. Dan kami tidak mungkin menikmati kelimpahan dari berkat Tuhan jika bukan karena tuntunan firman-Mu. Sertailah kami dan pimpin kami. Berikanlah kepada kami firman yang membuka mata kami untuk melihat apa yang dituturkan di dalam Alkitab dan melihat apa yang kami bisa pelajari untuk memahami hidup kami saat ini. Kiranya Tuhan rela tolong dan pimpin, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam masa Daud memimpin, Daud menjadi seorang panglima yang hebat. Dia bukan cuma raja, dia juga tahu bagaimana berstrategi perang. Jadi orang-orang yang ada di bawahnya sangat-sangat rasa aman. Kalau kami mau perang, kami tinggal tanya raja. Karena raja kami bukan raja yang cuma tahu memerintah dari takhta, dia juga adalah raja yang tahu bagaimana berperang memimpin kami. Daud mengatur pasukan demi pasukan, dia sendiri pimpin perang dan dia tidak takut. Kalau ada tempat yang kuat dari Filistin, Daud akan hancurkan dan dengan tentaranya dia akan membawa kemenangan. Maka Israel dapat kemenangan demi kemenangan. Dan ketika Daud mendengar kabar dari Yoab, "Tuanku Raja Daud, kami sudah mengurung kota Amalek. Sekarang datanglah dan rebutlah kota itu. Lalu kami akan letakkan mahkota dari Raja Amalek ke atas kepalamu. Dan kau akan jadi raja atas kota-kota yang kami taklukkan." Raja Daud datang dan dia menang. Raja Daud pulang ke istana raja. Lalu pencatat mulai catat semua yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Dibuatlah kitab, dibuatlah susunan dari waktu demi waktu ketika Daud memimpin. Lalu kadang-kadang catatan ini dibacakan kepada rakyat. Oh Bapak Ibu, oh rakyat sekalian, orang Israel yang dicintai Tuhan. Raja Daud mengalahkan kota ujung dari Filistin. Raja Daud mengalahkan kota berkubu dari Amalek. Terus ada catatan demi catatan kemenangan. Banyak catatan tentang kepahlawanan Daud. Daud tidak pernah kalah perang. Waktu dia masih remaja, dia pimpin orang Israel perang setelah dia mengalahkan Goliat. Waktu dia muda, dia terpaksa lari dari Saul, tetapi dia diberikan kekuatan terus menang. Meskipun lewat pasukan yang jumlahnya 600. Dia bisa kalahkan kota orang Filistin, dia bisa kalahkan kota orang Amalek, meskipun dia sedang lari dari Saul. Dia belum pernah kalah, dia belum pernah mengalami ada lawan lebih kuat dari dia. Lalu setelah dia jadi raja, Yehuda, dia pimpin Yehuda mengalahkan semua perlawanan yang menolak dia jadi raja. Dia pimpin Yehuda berperang dan menang. Dia juga pimpin Yehuda lebih kuat daripada Israel di bawah pimpinan anak Saul. Ketika anak Saul makin habis, akhirnya Daud menjadi raja. Baik atas Israel Utara maupun Israel Selatan, yaitu Yehuda. Oh, dia jadi raja yang sangat hebat. Di dalam catatan raja-raja baik di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah. Tidak ada raja seperti Daud yang dengan keberanian berperang
terus dapat kemenangan demi kemenangan. Orang-orang Yahudi percaya waktu Daud perang dia tidak perang sendiri. Dia perang bersama dengan malaikat. Malaikat Tuhan memimpin, menyertai dan memberikan kemenangan. Kemanapun Daud pergi selalu menang. Maka catatan kemenangan Daud jadi panjang dan waktu dibaca ke rakyat, rakyat sangat senang. Raja kami begitu kuat, raja kami begitu hebat, raja kami membawa kemenangan demi kemenangan. Nah, Tuhan mengaruniakan kemenangan demi kemenangan dan Tuhan mulai menggenapi janji. Janji apa ya? Waktu Israel masih di Mesir, Tuhan mengatakan, saya akan pimpin kamu keluar dari Mesir. Kamu akan pergi ke tempat yang berlimpah susu dan madunya, dan di sana aku akan mengaruniakan keamanan. Aku akan membuat jumlahmu jadi banyak, dan kau akan mengalami keadaan yang limpah di tempat yang aku janjikan. Tapi ketika orang Israel masuk Kanaan, mereka tidak jalankan perintah Tuhan. Tuhan katakan, kalahkan orang-orang di Kanaan, perangi mereka dan hancurkan mereka. Tapi Israel tidak lakukan itu. Banyak orang Kanaan dibiarkan tinggal di situ, termasuk orang Filistin dan orang Amalek. Jadi orang Filistin masih ada di situ dan orang Israel berdamai dengan mereka. Maka Tuhan bangkitkan musuh-musuh mengalahkan Israel. Tapi di zaman Daud ini tidak terjadi. Daud dengan setia menjalankan kehendak Tuhan. Daud jalankan apa yang Tuhan mau. Maka setelah dia makin stabil, dia melihat Tuhan benar-benar menggenapi janjinya. Tuhan bukan omong kosong. Tuhan bukan Allah yang lupa janjinya. Ketika aku sulit, aku berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, tolonglah kami. Dan ketika Tuhan menjawab doa, aku sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Saudara kalau baca Mazmur Daud, saudara akan lihat di situ orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan membuktikan bahwa siapa bergantung kepada Tuhan akan ditolong oleh Tuhan. Daud mengalami ini, ditolong di dalam kesulitan, ditolong di dalam waktu dia berseru. Tuhan tidak lupakan dia. Indahnya punya relasi begini dengan Tuhan. Banyak orang relasi dengan Tuhan, relasinya cuma kulit. Banyak orang tidak tahu apa itu ditolong oleh Tuhan. Daud sangat mengerti. Banyak orang cuma bisa mengeluh waktu hidup sulit, tetapi lupa bersyukur waktu diberikan kelegaan. Banyak orang waktu sulit bukan lari ke Tuhan, tapi cari hal-hal yang membuat dia makin terjerumus dalam dosa. Orang kurang uang, cari cara dapat uang dengan cara pinjam, dengan cara judi, dengan cara korupsi, akhirnya makin lama makin hancur. Orang ada dalam kesulitan tidak datang ke Tuhan, tapi cari jalan sendiri. Aku mau lepas dari sulit, aku punya pengetahuan bagaimana jalani hidup. Akhirnya orang ini jauh dari Tuhan, sekalipun sepertinya dia bisa menangani hidup, tapi dia tidak pernah mengalami ditolong oleh Tuhan. Pernahkah saudara ditolong oleh Tuhan? Bisakah engkau bikin kesaksian di dalam catatan hidupmu, mengatakan Allah adalah Allah yang hidup, yang menolong saya? Atau jangan-jangan Allah cuma teori di dalam pikiran yang saudara dengar dari orang, tapi yang saudara tidak pernah alami. Daud bukan seperti ini. Daud tahu apa itu ditolong oleh Tuhan. Tuhan bahkan mengatakan, inilah orang yang kepadanya hatiku berkenan. This is the man after my own heart. Dialah yang kepadanya saya berkenan. Tuhan menyatakan yang paling dia sayang itu Daud. Dan Daud sangat mengerti Tuhan mencintai saya. Sudahkah saya tahu Tuhan mencintai saya? Mari belajar dari Daud. Karena Daud tidak merasa dia satu-satunya orang yang disayang oleh Tuhan. Dia sadar Tuhan sayang dia. Tapi dia juga tahu Tuhan sayang semua orang yang disebut umat Tuhan. Maka saudara jangan tidak mengerti cinta kasih Tuhan. Jangan tidak rasa cinta kasih Tuhan. Jika engkau rasa Tuhan dingin kepadamu, engkau pun akan dingin kepada Tuhan. Lalu relasi dengan Tuhan membuat engkau hanya berteori tentang Tuhan. Karena relasi yang dingin seperti ini. Jangan kira dia dingin kepadamu. Dia penuh dengan cinta kasih. Dia penuh dengan kerelaan untuk setia dan mau menopang kita. Dia penuh dengan kesabaran dan dia penuh dengan pengampunan. Ada pengampunan di dalam dirimu, oh Tuhan, supaya engkau ditakuti oleh manusia. Tuhan bukan Allah yang gertak manusia supaya manusia takut akan dia. Tuhan adalah Allah yang dengan kerelaan mengampuni, memenangkan hati manusia untuk taat kepada Tuhan. Daud sadar akan hal ini. Maka seumur hidup dia berikan hati ke Tuhan. Tuhan, hatiku milikmu.
Waktu aku sulit, saya berikan hati untuk engkau. Biarpun aku ada di dalam pelarian, biarpun aku cuma tinggal di gua, saya berikan hati saya kepada Tuhan. Mari belajar dari Daud. Saudara dapat hidup sulit, mulai pahit kepada Tuhan. Saudara dapat kondisi buruk, mulai pahit kepada Tuhan. Itu tidak benar. Tapi ketika saudara mengatakan, oh Tuhan, saya mau belajar mencintai engkau. Saya mau belajar menikmati kedamaian dari engkau. Aku mau berikan hatiku kepadamu. Entah saya dalam keadaan baik, entah saya dalam keadaan buruk, saya berikan hati kepadamu. Inilah Daud. Maka Daud beri hati kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan dia keadaan stabil. Saya dikejar Saul, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau dibunuh oleh 10.000 tentara Saul. Saya tetap mengatakan engkau adalah Allah yang memberikan keamanan kepada saya. Tidak ada satu pun helai rambut saya yang jatuh di luar ketentuan Tuhan. Wah, Daud begitu percaya kepada Tuhan. Maka orang-orang di sekitarnya belajar untuk mengenal Tuhannya Daud. Aku mau tahu Tuhan seperti apa yang engkau sembah. Mengapa engkau begitu stabil? Engkau begitu penuh cinta kasih. Engkau begitu sayang Tuhanmu. Aku mau belajar sayang Tuhan seperti engkau sayang Tuhan. Aku mau belajar menikmati cinta Tuhan seperti engkau menikmati cinta Tuhan. Maka di dalam pasukannya Daud, Daud bukan cuma punya tentara bawahan. Daud juga punya murid-murid yang mau belajar dari Daud. Aku bawahanmu sebagai tentara, tapi aku juga murid yang mau belajar dari engkau. Bagaimana caranya menikmati cinta Tuhan? Bagaimana caranya dicintai Tuhan seperti engkau sudah dicintai oleh Tuhan? Wah, Daud terus stabil di dalam kondisi yang sulit. Waktu dalam keadaan baik, dia terpleset jatuh di dalam dosa yang dia lakukan dengan Batsheba. Tuhan marah, tapi Tuhan mengampuni dia. Di situ Daud makin tambah kagum kepada Tuhan. Tuhan, saya sekarang makin sadar, saya orang berdosa. Saya dikandung di dalam dosa, dilahirkan di dalam kecemaran. Saya orang yang begitu kotor ya Tuhan. Tapi engkau tetap mau menerima saya, engkau tetap mau mengampuni saya, engkau tetap mau menjadikan saya raja. Daud makin cinta Tuhan, semua pengalaman dia miliki membawa dia makin cinta Tuhan. Maka sekarang tibalah keadaan di mana Tuhan mulai berikan keamanan dan Tuhan mulai memberikan keadaan janji yang digenapi. Saudara coba lihat di dalam kitab suci, Tuhan beri janji kepada Israel di kitab Keluaran. Tapi Tuhan tunggu lama sebelum akhirnya mulai menggenapi di zaman Daud. Dan nanti di zaman Salomo digenapi dengan limpah bukan main. Kok lama ya? Tuhan janji kok lama baru diberikan? Karena inilah waktu Tuhan. Saudara dan saya perlu belajar tahu waktu Tuhan. Bukan tahu kehendak saya dipaksakan kepada Tuhan. Jika belum waktu Tuhan, saya tunggu. Jika waktu Tuhan sudah tiba, saya akan belajar menikmati. Maka Tuhan mulai memberikan keamanan. Tuhan memberikan keadaan stabil. Tentara makin lama makin banyak. Orang Israel makin lama makin banyak. Wah, waktu itu orang Israel sangat diberkati Tuhan. Ada keluarga menikah. Selamat ya sudah menikah. Iya, terima kasih. Lalu 1 tahun kemudian, wah sudah ada anak pertama ya. Iya, sudah ada anak pertama, puji Tuhan. Tahun berikutnya, oh anak kedua. 5 tahun kemudian, oh anak kelima. Waduh, banyak juga ya. Nggak berapa lama, oh sudah 7. Nggak berapa lama ditanya, sudah berapa anakmu? 12. Wah, satu keluarga anak bisa 12. Lalu dari 12, makin lama makin besar, masing-masing menikah. Anaknya masing-masing 20. Wah, mengagetkan. Kalau saudara bilang, masa ada orang anak sampai 20? Di dalam kitab Hakim-Hakim, ada satu orang bisa punya 30 anak. Ada satu lagi punya 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan. Wah, Pak, itu kan karena banyak istri. Ya sudah, karena banyak istri, Tuhan tidak setuju banyak istri. Tapi Tuhan memberkati dengan jumlah banyak. Maka keluarga punya anak banyak. Wah, papa kalau didik anak-anak kumpul, itu mirip seperti PRII. Ayo anak-anak kumpul, kita ibadah. Wah, ibadah bersama. Papanya pimpin pujian, papanya khotbah, anak-anak di situ banyak. Kayak sekolah minggu. Wah, Israel sangat diberkati. Lalu mereka punya banyak anak. Nanti sulit kasih makan dong. Uang dari mana? Uang pun bisa limpah. Kok bisa limpah? Hasil tanahnya banyak. Mereka tanam gandum dan Tuhan berikan hasil gandum begitu limpah. Mereka pun kaget. Gandumnya banyak ya. Mereka tanam anggur, Tuhan berikan hasil anggur yang limpah. Mereka tanam ara,
dan Tuhan berikan ara yang limpah. Mereka tanam zaitun dan Tuhan berikan hasil zaitun yang limpah. Tuhan menggenapi janjinya. Wah, Israel senang sekali. Kamu punya ladang apa? Ya, cuma punya ladang gandum. Gimana hasilnya kemarin? Aduh, sampai keledai yang pikul gandum stres. Ayo bawa gandum ke pasar. Oh, itu keledai. Bawa sampai ke pasar, balik lagi. Keledai masih kuat. Oh, kasih lagi. Lama-lama. Oh, keledai ayo bawa gandum. Gak bisa, sudah capek. Gandumnya banyak sekali. Kasihan keledainya, ya sudah beli keledai tambahan. Akhirnya keledai banyak, gandum banyak, hasil banyak. Anak banyak, uang banyak. Rumah pun bisa dipugar jadi lebih baik. Wah, orang Israel sejahtera sekali. Lalu mereka lihat, wah Tuhan kok berkati kita ya. Jumlah orang makin banyak. Lalu dari anak masih kecil jadi pemuda. Sudah jadi pemuda. Ternyata Tuhan berkati orang Israel yang laki-laki badannya kuat-kuat. Meskipun punya rumah baik, badannya kuat. Kok bisa kuat? Anugerah Tuhan. Mereka latihan. Mereka latih pakai tombak, latih pedang, latih berkuda, latih pakai panah. Dan Tuhan berkati. Orang Israel bakat perangnya tinggi sekali. Maka anak-anak muda mulai muncul dan pemimpin-pemimpin tentara tanya, maukah kamu jadi tentara Israel? Mau, mau, oke, latihan. Wah, ikut latihan. Mereka mau jadi tentara maka ikut latihan, bukan jadi manajer koperasi. Nah, mereka mau jadi tentara. Saya mau latihan, belajar tembak, belajar panah, belajar tombak, belajar pakai pedang. Wah, ternyata anak-anak muda ini sangat hebat. Waktu dilatih pakai pedang, mereka juga sudah ahli. Waktu tentara melatih, ayo latihan ya nak ya. Oke, sekarang siap kuda-kudamu. Oke, sekarang keluarkan pedang. Oke, sekarang coba serang saya. Pok, pok, pok. Bisa. Kamu latihan begini di mana? Oh, waktu dari remaja papa latih. Oh, jadi kamu rajin latihan. Enggak terlalu rajin. Enggak terlalu rajin kok bisa hebat? Bakat. Bakat dari mana? Tuhan. Orang Israel muda banyak, lalu jadi tentara. Lama-lama orang mengatakan, wah hebat ya. Tentara begitu banyak. Di utara, pasukan yang ada di sebelah timur, berapa banyak tentara? Waduh, susah hitungnya. Di barat ada berapa? Juga banyak. Wah, tentara Israel banyak sekali. Maka orang Filistin mulai takut. Mereka tidak berani muncul. Mereka pilih untuk lari. Daripada kalah dan mati sama Israel, lebih baik kami lari. Daud makin kuat, Israel makin stabil, dan bangsa itu makin tenang. Wah, puji Tuhan. Daud sangat cinta Tuhan, maka Daud memelihara baik-baik. Jangan ada yang bangun rumah berhala ya. Jangan ada yang beribadah kepada Allah lain ya. Jangan ada yang tidak setia. Semua harus datang ke Tuhan. Jangan main-main. Orang Israel semua setia. Kami kalau mau beribadah, kami akan pergi ke Yerusalem untuk datang ke kemah, di mana di situ ada tabut perjanjian. Kami ingin beribadah. Daud sebenarnya sedih. Dia ingin bangun rumah tapi belum boleh. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting orang Israel bisa beribadah di tempat di mana Tuhan mau mereka datang ke Tuhan. Ada tabut perjanjian, ada tempat untuk beribadah, dan ada kerinduan beribadah di seluruh Israel. Wah, kalau begitu ini negara begitu stabil, begitu baik, begitu hebat, begitu penuh dengan berkat Tuhan. Tapi ternyata iblis punya cara untuk menghantam. Iblis lihat bangsa ini bangsa harus saya taklukkan. Maka iblis berkumpul, roh-roh jahat bicara satu sama lain. Ayo, kumpul ide. Bagaimana kita bisa mengalahkan Israel? Oh, aku tahu. Ada setan kasih usul. Ini namanya setan anggota rapat. Oh, rapat dibuat dan pemimpin setan memimpin rapat. Lalu semua setan mewakili rakyat setan. Nah, jadi ini dewan perwakilannya. Saya nggak bilang dewan perwakilan setan, bukan gitu ya. Saudara jangan tafsir terlalu jauh. Nah, mereka semua kumpul. Lalu kemudian pemimpin mengatakan, ayo kasih ide. Bagaimana kita menghancurkan Israel? Wah, ada setan mengatakan, kita bangkitkan Filistin, hantam mereka. Wah, yang pimpin rapat bingung. Kamu nggak lihat sejarah ya? Kamu nggak lihat di bumi ya? Israel kuat, tentaranya banyak. Mana bisa ada negara kalahkan mereka? Mereka terlalu kuat. Akhirnya setan kedua kasih usul. Aku ada usul. Apa itu? Bikin Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, bikin mereka sembah Baal, bikin mereka sembah Ashtoret. Lalu pemimpin setan geleng-geleng. Kamu tahu tidak betapa kuatnya orang Lewi dan para imam didukung oleh Daud. Kerajaan Daud, kerajaan yang harmonis antara raja dan para imam. Tidak ada konflik.
Tidak ada bentur antara imamat dan raja. Semua baik. Oh kalau gitu kita bikin mereka pecah satu sama lain. Nggak bisa. Daud tahu bagaimana merangkul suku Benyamin. Daud tahu bagaimana merangkul suku Efraim. Daud tahu bagaimana menjaga kedamaian di Israel. Kita nggak bisa pakai cara itu. Wah, setan mulai kehabisan akal. Setan-setan pikirannya mentok. Sudah mentok pemimpin pasar. Ayo, yang berhasil punya ide, saya naikkan pangkatnya. Jadi kepala desa setan. Oke, siapa yang bisa? Siapa berani? Ada satu, coba angkat. Pak pemimpin, saya boleh ngomong? Silakan. Oh ini setan junior, baru masuk. Aku ada ide. Oh ya, ada ide apa? Wah, setan-setan lain ketawain. Nah, dia masih ingusan. Setan pun ada ingus ternyata. Masih ingusan begini. Tahu apa sih dia? Tapi dia mau bicara, aku ada ide. Apa idenya? Mari kita bisikkan ke telinga orang Israel. Kalau Tuhan sangat memberkati mereka dan mereka lebih hebat dari siapapun. Mari kita bisikkan itu. Hah? Kamu ini setan apa pengkhotbah? Aku setan. Kalau gitu kenapa idenya seperti ini? Tunggu Pak, belum selesai. Setelah kita bisikan Tuhan sangat memberkati kamu, baru kita bisikan yang kedua. Apa itu? Kamu memang layak diberkati. Oh, lumayan juga idemu ya. Iya, jadi kita bilang kemana-mana, kamu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kamu memang layak. Kenapa Tuhan pilih kamu? Karena kamu spesial. Kenapa Tuhan bangkitkan Israel? Karena Israel sangat penting di mata Tuhan. Kamu hebat, sangat hebat. Maka Tuhan pun harus berkati kamu. Wah, ini ide bagus. Maka setan mulai gerilya, mulai bisikan ke telinga orang Israel. Dan orang Israel mulai dengar, iya ya kami hebat ya. Kami besar, kami kuat, kami ada banyak. Karena kami diberkati Tuhan. Kenapa bisa diberkati Tuhan? Ya memang kami orang spesial. Memang kami orang unik. Memang kami bangsa yang lebih baik dari bangsa lain. Aduh, lihat bangsa Mesir. Masa sembahnya berhala yang mukanya ada muka seperti serigala. Bodohnya mereka. Lihat orang-orang dari daerah Het. Lihat orang-orang dari Ur. Lihat orang-orang dari Mesopotamia. Mereka sembah berhala yang kepalanya itu lalat. Bodohnya umat kayak begini. Kita bukan seperti mereka. Kita tidak hina seperti mereka. Kita orang penting, kita orang yang suci, kita orang yang memang layak diberkati Tuhan. Maka Israel sangat damai, penduduknya begitu banyak dan kaya, rakyatnya begitu kuat, tentaranya begitu banyak. Tapi pelan-pelan mulai merasa saya memang pantas. Aku layak diberkati Tuhan, aku layak dapat berkat ini. Tuhan mulai sedih hatinya, lalu Tuhan mau berikan peringatan, tapi orang Israel tidak dengar. Sombong masuk ke dalam hati mereka. Mereka merasa diri mereka memang layak besar seperti ini. Mereka sudah tidak tahu lagi apa itu bergumul. Mereka tidak tahu lagi apa itu miskin. Mereka tidak tahu lagi apa itu lemah. Semua orang tanam apa tumbuhnya subur. Mereka jual di pasar, mereka dapat uang. Anak-anak mereka sehat, kuat, dan jadi tentara yang kuat sekali. Siapa bisa ganggu Israel? Orang-orang Mesir mulai takut. Dengar-dengar Daud punya pasukan besar sekali loh. Masa? Ada yang bilang pasukannya 700 ribu. Banyak amat. Ada yang bilang 800 ribu. Wah, mulai ada gosip tentang Daud yang hebat. Lalu cerita dari Mesir, cerita dari Mesopotamia, cerita dari daerah utara Israel. Semua menyebar. Lama-lama Israel makin bangga kepada diri. Siapa seperti kami ya? Yang punya pasukan tentara begitu besar. Yang begitu hebat diberkati. Siapa seperti kami? Yang mampu mengerjakan banyak hal karena tentara yang hebat. Yang mampu perang dengan siapapun karena jumlah tentara yang kuat yang begitu banyak. Mereka mulai bangga sampai pada titik mereka tidak lagi sadar mereka sudah jatuh dalam kesombongan. Makin sombong, makin rasa hebat, makin rasa diri layak. Tuhan sedih, lalu Tuhan mulai murka. Maka Tuhan murka kepada Israel. Tuhan mau manfaatkan Daud. Tapi ternyata Daud juga jatuh di dalam dosa yang sama. Seluruh Israel bangga, Daud juga mulai bangga. Aku dengar orang Mesir takut sama kita ya. Oh iya Tuhan, aku dapat berita. Dari mana? Dari mata-mata. Dari Central Intelligence of Israel, CII. Oh ya, apa katanya? Oh, orang ini sudah lihat dari Mesir dan Mesir takut sama Tuhan. Kenapa? Karena Mesir punya pasukan berkuda, jumlahnya mungkin lebih sedikit dari pasukan berkuda kita. Oh ya? Ya Tuhan. Lalu apa kata orang-orang di daerah utara? Oh sama Tuhan, mereka kagum sama kita. Apa dikatakan orang-orang di Mesopotamia? Sama,
Mereka menduga tentara Tuhan adalah tentara terbanyak di seluruh dunia. Mereka takut sama kita ya? Iya. Wah, kita nggak mau perang sama mereka. Tuhan nggak suruh. Iya Tuhan, kita nggak mau perang. Tapi mereka kagum. Nah, Daud mulai penasaran. Tentaraku katanya terbanyak, benar nggak ya? Kelihatannya benar, tapi nggak ada data. Daud mulai tertarik untuk hitung orang Israel punya tentara. Kata Mesir, jumlah pasukan berkuda kita lebih banyak daripada mereka. Itu hampir nggak mungkin. Mesir punya pasukan kuat. Kata Mesopotamia, tentara mereka lebih sedikit dari kita. Itu nggak mungkin. Mereka penduduk begitu banyak. Benar nggak ya? Daud mulai penasaran. Benarkah saya adalah raja terkuat? Benarkah saya punya pasukan lebih banyak dari yang lain? Wah, saya mau hitung. Tapi Daud ingat, di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Imamat, dan di dalam kitab Bilangan, Tuhan meminta Israel tunduk kepada Tuhan, bergantung kepada Dia, dan Tuhan melarang orang Israel menghitung jumlah orang Israel. Kalau Tuhan suruh ada sensus, mereka harus menghitung dengan memberikan korban. Daud jadi sadar, gak boleh hitung loh, Tuhan larang. Tapi hari demi hari dia mulai ingin membanggakan diri. Saya ingin tahu tentara saya berapa. Saya mau bandingkan, benarkah saya lebih kuat dari Mesopotamia? Benarkah saya lebih kuat dari Mesir? Lalu suara bujukan dari iblis makin kuat. Hitung aja, hitung aja. Hitung jangan ya. Aduh, mau hitung tapi nggak boleh. Dia mulai khawatir, dia mulai salah doa sama Tuhan. Tuhan, memang sih di Alkitab melarang hitung, tapi boleh nggak aku hitung? Tuhan bilang jangan. Bolehlah Tuhan. Tidak, engkau tidak boleh lakukan. Tolonglah Tuhan, aku mau tahu. Kan mau tahu berkat-Mu. Lama-lama kalau orang ngotot, Tuhan bilang ya sudah, jalankan yang engkau mau. Tuhan bilang ini juga kepada Bileam. Tuhan bilang ke Bileam, jangan pergi berdasarkan perintah Raja Moab. Bileam bilang oke. Tapi Bileam tanya lagi, bolehkah pergi? Akhirnya Tuhan bilang, ya udah pergi. Tapi hanya katakan apa yang aku mau bilang. Nah jadi Tuhan kadang-kadang mau seperti mengalah kepada kita. Tapi kalau Tuhan mengalah, berarti Tuhan mau hukum kita. Kamu minta terus? Ya sudah, jalankan. Maka Tuhan bilang, silakan hitung. Wah, Daud kira, puji Tuhan boleh hitung. Dia panggil Yoab. Yoab, ya Tuhan, saya ada perintah untukmu. Apa itu Tuhan? Saya dengar orang-orang kerajaan-kerajaan besar merasa tentara kita lebih banyak dari mereka. Ya Tuhan, itu kami dengar. Kalau gitu saya mau tahu, apakah ini fakta atau gosip? Ini namanya fact checker. Ayo, saya kasih tugas ya, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Hah, Yoab kaget. Tuhan, yakin. Kok, kenapa begitu? Aku dengar Mesir ada 700.000 tentara. Aku dengar Mesopotamia ada 800.000 tentara. Jangan-jangan kita lebih banyak. Coba hitung. Kita negara lebih kecil secara daerah, tapi mungkin tentara kita lebih besar. Yoab bilang, iya kiranya itu benar Tuhan. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan tentaramu. Tapi ini perintah jahat loh Tuhan. Daud bilang, sudah saya sudah doa sama Tuhan, udah aman. Saya diizinkan sama Tuhan. Yakin. Yoab masih rasa ini jahat. Tuhan larang kok. Tapi karena ini perintah raja, ya sudah dia jalankan juga. Dia mulai panggil orang-orang, ada perintah. Perintah apa? Hitunglah tentara kita. Dari utara sampai selatan. Dari Dan sampai Beersheba. Hitung semuanya. Baik. Nah maka mereka mulai hitung. Mereka pergi selama berbulan-bulan. Terus hitung. Wah, Raja Daud hatinya berdebar-debar. Benarkah aku kerajaan paling besar? Benarkah aku raja dengan tentara lebih besar dari Mesir? Lebih besar dari Mesopotamia? Kalau iya, aku tercatat dalam sejarah sebagai raja paling besar. Raja tentara paling banyak. Raja dengan kekuatan paling besar. Mana ada yang berani lawan? Wah, hati Daud berdebar-debar. Jangan-jangan benar saya paling kuat. Wah, ini benar-benar hebat. Dia mulai lupa Tuhan. Dia lupa Tuhan. Dia lupa merendahkan diri. Seluruh Israel juga sama. Lupa Tuhan, lupa merendahkan diri. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita pun sama. Lupa Tuhan, lupa merendahkan diri. Jika Tuhan berikan sukses, masih ingat Tuhan atau tidak? Jika Tuhan berikan kekacauan, mungkin kau mengatakan, aku mau bergantung kepadamu. Tapi kalau engkau sukses, masihkah bisa mengatakan, Tuhan siapakah saya? Aku yang tidak layak diberikan berkat demikian besar olehmu. Masihkah kita seperti itu? Jangan rasa diri kuat. Kalau saudara bilang, saya aman Pak, saya nggak sukses orangnya. Hati-hati, ada yang lebih parah lagi. Sudah nggak sukses pun tetap sombong. Ini golongan yang benar-benar keterlaluan. Jangan-jangan kau lupa Tuhan. Jangan-jangan semua yang kau capai, engkau rasa merupakan pencapaian yang memang layak saya terima. Oh, usahamu di pabrik, usahamu berjalan baik.
Pekerjaanmu di kantor membuat engkau dinaikkan pangkatnya. Orang makin kagum kepadamu. Pelayananmu makin berhasil. Apa yang kau kerjakan makin dipuji. Keluargamu makin terpandang di mata orang lain. Anakmu berprestasi. Orang-orang di sekelilingmu mengakui keluargamu sebagai keluarga hebat. Mulai rasa memang saya pantas. Memang saya layak dapat berkat ini. Hati-hati, ini dosa sangat besar. Ini dosa merusak Israel di zaman Daud. Israel semua bangga kepada kedudukannya. Daud pun ikut-ikutan bangga dengan kedudukannya. Maka dia tunggu-tunggu. Dia tidak lagi menantikan Tuhan. Dia tidak lagi berdebar-debar menyembah Tuhan. Dia tidak lagi hatinya ditarik untuk cinta Tuhan. Dia mulai cari tahu apakah saya raja dengan tentara terbesar atau tidak. Maka ketika Yoab pulang dari tugasnya, Daud sangat bergairah. Nah, sekarang saya bisa dapat fakta atau tidak. Oke, silakan Panglima Yoab beritahu kepada saya. Berapa jumlah tentara di Mesir? Tuan, berdasarkan hitungan jumlah tentara Mesir sekitar 700.000. Wah, besar sekali. Saudara ingat ya, waktu Asyur serang Israel ini jauh setelah zaman Daud, mereka punya tentara besar jumlahnya 180.000. 180.000 sangat besar. Biasanya pasukan adalah sekitar 40 sampai 50.000 untuk menyerang. Dan pasukan yang jadi cadangan yang tinggal mungkin satu atau separuh atau satu kali jumlah yang sama. Jadi kalau pasukan berperang dengan 40.000, kemungkinan total pasukan ada 40.000 yang berjaga, 40.000 yang ada di dalam patroli. Berarti ada 40 tambah 40 tambah 40, 120.000 tentara. Ini dihitung besar. Negara dengan 120.000 tentara besar. Waktu Asyur serang dengan 180.000 tentara, mungkin mereka ada 600 sampai 700.000 tentara di kerajaan mereka. Mesir ada berapa? 700. Bagaimana dengan Mesopotamia? Gabungan beberapa kerajaan 800.000. Wah, 700.000, 800.000. Bagaimana dengan kita? Yoab mengatakan, Tuan, kami sudah hitung. Yehuda ada 400.000 tentara. 400.000. Bagaimana dengan Israel Utara? Ada 700.000 tentara. Wah, 700 dan 400. Kita punya tentara 1,1 juta. Ya Tuan, kita paling besar. Kitalah tentara paling besar di seluruh dunia. Daud menjadi takut. Tiba-tiba Tuhan hantam dia dengan mengatakan, engkau berdosa besar. Daud sadar. Aku bangga apa ya? Bangga 1,1 juta tentara. Aku lupa bahwa yang bikin aku kuat bukan jumlah tentara. Waktu saya lawan Goliat, Goliat lebih kuat dari saya. Badannya lebih besar. Waktu Israel mengalahkan Filistin, Filistin jauh lebih banyak dari Israel. Waktu aku bawa 600 orang, hanya 600. Aku pergi perang dan Tuhan memberikan kemenangan kepada 600. Waktu kami melawan ribuan orang Filistin. Oh, itu momen di mana sekarang saya tidak bisa lagi membanggakan kecilnya jumlah, mempermalukan jumlah tentara yang besar. Sekarang saya kehilangan itu. Daud menjadi sadar. Kepada siapa saya bangga? Bukan lagi kepada Tuhan. Kepada siapa hatiku berserah? Bukan lagi kepada Tuhan. Sekarang aku berserah kepada jumlah tentara. Banyak orang lakukan dosa seperti Daud. Berserah kepada jumlah tabungan. Oh, engkau bangga tabunganmu makin banyak? Atau engkau khawatir karena jumlah tabungan makin sedikit? Bangga karena banyak pengikut. Engkau bangga karena makin banyak pengikut. Engkau minder karena makin sedikit pengaruh. Saudara dan saya terus ada dalam keadaan kacau seperti ini. Daud sadar, aku orang kacau ya. Kenapa aku lakukan ini? Tuhan murka. Dan Tuhan mengatakan, engkau sudah melanggar firman. Engkau membanggakan besarnya pasukan. Daud bilang, iya Tuhan. Saya beritahu, seluruh Israel mirip kamu. Oh begitu ya. Bangsaku yang kuat sudah mengandalkan kekuatannya sendiri. Bangsaku yang besar bangga karena besarnya dia. Saudara bangga karena apakah? Paulus punya banyak pengertian, Paulus punya banyak pengaruh. Tapi dia mengatakan, saya mau membawa salib Kristus. Saya mau membanggakan kelemahan saya. Oh, kita tidak begitu. Kita tutup kelemahan kita supaya tidak ada orang tahu. Dan kita banggakan forte kita. Saya punya kekuatan apa biar lu tahu. Saya punya kelebihan apa biar kamu tahu. Jangan sampai orang tahu titik lemah saya. Begitu titik lemah kita dieksploitasi, langsung bela diri. Aku enggak begini loh. Aku enggak seperti ini sebenarnya. Ini semua salah. Waduh, semua adalah salah orang lain. Diriku pokoknya benar. Kebanggaan begitu besar, kesombongan begitu besar. Kebanggaan diri begitu merajalela di dalam hati. Maka kita sudah sama rusaknya seperti Israel.
Israel dapat berkat dari Tuhan, tapi mereka lupa Tuhan. Daud sadar ini besar sekali, dosa besar. Tuhan, bagaimana kami bisa diampuni? Tuhan mengatakan, Daud, saya berikan kepada kamu pilih hukuman untuk Israel. Daud kaget, aku pilih hukuman? Pilihlah, mau bagaimana? Dapat musuh yang menyerang, atau kamu dapat wabah, atau kamu dapat tulah dari Tuhan? Pilih yang mana? Daud sangat kaget, Tuhan, kami harus dihukum. Daud pikir, oke, hukum, berarti aku harus dihukum. Aku aja yang dihukum. Tuhan mengatakan, pilih hukumanmu. Daud mengatakan, saya tidak mau jatuh ke dalam tangan musuh. Aku mau jatuh ke tangan Tuhan. Tuhan, hukumlah saya. Tuhan bilang, baik, saya akan taati. Saya akan jalankan yang kau minta. Lalu Tuhan meninggalkan Daud. Dan Daud heran, ada apa ya? Hukuman apa yang akan saya terima? Daud tidak mengerti. Hari demi hari berlalu seperti tidak ada apa-apa. Kemudian mulai muncul laporan, Tuhan, ada sebuah kota di Israel Utara kena penyakit, mewabah kemana-mana. Bagaimana ini? Kirimkan tabib. Oke, tabib dikirim. Laporan datang ke Daud. Tuhan, tabibnya kurang. Karena kota di daerah barat, sekarang menular penyakitnya ke kota di sebelah timurnya. Wah, penyakit tambah parah. Penyakit apa ini? Kami tidak tahu Tuhan. Kami belum pernah berhadapan dengan penyakit seperti ini. Daud jadi sadar. Ini penyakit dari Tuhan. Mulai muncul wabah, pandemi, menular. Orang mulai sakit, orang mulai mati. Orang yang tadinya bangga dengan penghasilan, sekarang tidak bisa apa-apa. Gandum dijual dapat banyak uang, tapi uang untuk apa? Bayar tabib untuk obati anak yang sakit. Anak sakit tidak bisa sembuh. Penyakit merajalela, orang-orang tidak lagi kuat. Tentara pun kena. Tuhan, jumlah tentara kita berkurang drastis karena kebanyakan juga kena penyakit. Oh, mereka kena penyakit. Ya Tuhan, sepertinya hitungan lama tidak bisa diandalkan lagi. Daud bilang, saya tidak peduli lagi dengan hitungan itu. Saya tidak peduli lagi kebanggaan yang tadinya saya cari. Semua orang mulai sakit. Daud begitu sedih. Dengan apa aku bisa tolong mereka? Maka dia berseru ke Tuhan, Tuhan, hukum saya, jangan hukum Israel. Aku bersalah kepadamu. Tapi domba-domba ini salah apakah mereka? Tapi Tuhan tahu semua bersalah, bukan cuma Daud. Maka pandemi makin melebar, penyakit makin kena kemana-mana, wabah makin kena. Daud begitu takut, lalu dia bersama para nabi berdoa kepada Tuhan. Diajak imam memohon kepada Tuhan dengan berpuasa, dengan merendahkan diri, dengan memohon Tuhan kembalilah kepada kami. Jangan buang kami, jangan tinggalkan kami. Lalu Tuhan suruh Daud lihat ke langit. Di langit dia lihat di atas bukit di mana ada kota Yerusalem. Di situ ada seorang malaikat dengan pedang terhunus. Daud jadi sadar, oh Tuhan sedang mengarahkan hukumannya kepada kami kah? Tapi Daud lihat baik-baik, oh bukan. Malaikat itu sepertinya menunjuk satu titik. Titik apa ya? Titik yang mungkin jadi tempat yang Tuhan mau untuk mendamaikan semua. Kita tidak bisa terus berdoa minta damai. Kita mesti datang ke titik itu, memohon kepada Tuhan untuk didamaikan. Maka Daud dan beberapa orang datang ke tempat itu, lalu dilihat, oh itu ada satu tempat milik satu orang. Cari tahu siapa pemilik tanah ini. Baik, mereka cari tahu, ternyata ini milik seorang namanya Ornan atau Araunah. Cari orangnya, aku mau menghadap dia. Hah, raja menghadap, kita panggil aja dia. Tidak, aku mau menghadap dia. Oh baik, Tuhan ini alamatnya Bapak Araunah. Baik, mari kita pergi. Raja datang. Araunah sedang duduk, sedang cari berita. Sepupuku ada di kota itu lagi kena pandemi. Dia sakit enggak ya? Oh masih aman Tuhan. Araunah tidak tahu. Raja Daud datang. Nah begitu raja datang, panglimanya ikut datang, ketok pintu. Oh, maaf lagi sibuk gak terima tamu. Ini lagi khawatir ada banyak pandemi. Buka pintu. Jangan maksa, kami lagi sibuk. Buka pintu. Jangan gitulah, siapa sih kamu? Yoab. Yoab mana? Yoab Panglima Daud. Hah? Yoab Panglima? Masa sih? Jangan bohong kalau tamu ya. Cepat buka pintu. Siapa? Yoab Panglima Daud. Nggak mungkin Yoab datang ke sini. Coba ngintip biar tahu. Oke, coba ngintip. Yoab beneran. Kok dia datang ke sini? Lalu Araunah panik. Cepat sediakan jamuan. Ada Panglima Yoab di sini. Cepat buka pintu. Raja mau ketemu. Raja? Celaka ada raja juga. Cari kambing terbaik. Jangan, sapi terbaik. Tuan sapinya ikut kena sakit. Oke, sapi yang kurang parah sakitnya.
Aduh, masa kasih sapi yang sakit? Aduh, gimana sapi pada sakit? Kita nggak punya apa-apa. Sudahlah, saya buka pintu aja. Buka pintu. Raja Daud, ada apa? Arauna ya? Iya Pak, saya Arauna, Tuan Raja. Aku mau beli tanahmu. Oh, mau beli tanah. Ya kalau gitu tinggal ngomong, Tuan gak usah beli, kami pindah sekarang. Ayo bereskan barang kita pindah. Loh, Pak kenapa pindah? Raja Daud mau tanah kita, kita pergi aja. Enggak, jangan pergi. Enggak apa-apa Tuan, engkau raja. Engkau boleh ambil tanah manapun, aku bisa pindah kok. Aku ada rumah lain. Semua tanah ini milik engkau Tuanku Raja. Kami sangat mencintai engkau, kami sangat menghormati engkau. Engkau mau tanah ini, silakan ambil. Gak bisa, karena aku mau untuk korban bagi Tuhan. Apalagi untuk Tuhan, ambil aja Tuhan. Gak bisa, kasih tahu harga. Gak bisa, ambil aja. Harus bayar. Aku mana bisa kasih korban gak bayar. Aduh sungkan, harganya berapa? Aduh masa ngomong harga. Tuhan aku gak tahu harganya berapa, engkau aja yang tentukan. Baik, kalau begitu saya minta orang selidiki harga tanahnya, lalu kita sepakat harganya ya. Baik, kita akan sepakat. Coba selidiki kira-kira berapa harganya. Oh sekian Tuhan. Daud tanya, kalau segini gimana? Boleh, deal. Salam, maaf, masa salam sama raja. Maaf raja, silakan ambil. Ini bayarannya. Aduh terima kasih. Arauna heran, untuk apa ya Raja Daud? Aku lihat malaikat menunjuk tempat ini. Disinilah tempat aku harus bakar korban kepada Tuhan. Supaya pandemi ini berhenti. Oh begitukah? Ya. Maka Daud bakar korban di situ. Dan dia bersuruh, oh Tuhan, selamanya kami mau berbangga di dalam kelemahan-Mu. Selamanya kami ingin menikmati Engkau menopang kami. Selamanya kami mau bergantung kepadamu. Mulai sekarang bukan kekuatan tentara yang menjadi topanganku. Bukan uang yang saya punya jadi topangan saya. Bukan pengaruh yang saya punya yang jadi topangan saya. Sekarang topangan saya hanya Tuhan. Jika aku lemah, aku makin kuat. Jika aku sangat rentan, aku makin kuat. Sebab Engkau menguatkan aku. Inilah janjiku, aku bakar korban kepadamu di sini. Ampunilah umatmu. Begitu Tuhan melihat korban dipanjatkan dan Daud berdoa. Tuhan berhenti memurkai Israel. Dia menghentikan murkanya. Dia mengatakan malaikat pemberi maut. Berhentilah. Malaikat langsung berhenti. Sekarang semua penyebab penyakit kembali ke surga. Aku mau ampuni bangsa ini. Wah semua malaikat yang menghukum pulang. Lalu orang Israel mulai sembuh. Mereka senang. Puji Tuhan penyakit berhenti. Dengar enggak? Sekarang tidak ada lagi sakit. Orang mulai sembuh. Puji Tuhan. Dan Daud bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang selama-lamanya jadi kekuatan kami. Maka Daud minta semua yang hadir catat. Tempat kita bakar korban. Disinilah rumah Tuhan harus dibangun. Tuhan mengatakan anakku yang akan bangun. Bukan saya. Beritahu ke anakku. Di tempat inilah rumah Tuhan harus dibangun. Maka tempat itulah nanti jadi bait suci. Dan di bait suci ada korban yang tiap kali dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika orang Israel memberikan korban. Tapi korban itu digenapi oleh siapa? Oleh Kristus di atas kayu salib. Kristus yang mati menunjukkan kelemahan di atas kayu salib. Di dalam kelemahan Kristus ada kekuatan dari Tuhan. Inilah prinsip Injil. Di saat saya lemah, Tuhan menopang saya di dalam kekuatan. Dan Daud belajar hal ini. Saya sekarang akan pergi perang lagi. Daud pergi perang. Daud hajar musuh-musuhnya. Daud perang dengan musuh-musuhnya. Kali ini dia doa dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu kekuatanku. Jumlah tentara bisa banyak, tapi tidak tentu kuat. Aku mau berserah kepadamu. Maka Daud terus berperang sampai tangannya lelah. Satu kali dia perang di dalam lemah karena sudah mulai tua. Di dalam usia tua masih perang. Yoab mengatakan, Tuhan, engkau sudah makin tua, jangan ikut perang. Raja mengatakan, sampai aku benar-benar tidak bisa, baru aku mundur. Sekarang aku mau terus berperang, karena Tuhan panggil aku untuk perang. Tuhan dari aku muda suruh aku perang. Sekarang pun Tuhan masih suruh aku perang. Aku mau perang. Aku lemah, tapi Tuhan akan topang saya. Nah Daud terus berperang sampai saat dia sudah tidak kuat lagi. Baru dia duduk di istana, dan kemudian setelah dia tidak pergi perang, langsung drop mendekat ke kematian. Kenapa Daud segera drop dan sudah mau mati? Karena tugasnya sudah selesai, dia adalah pemimpin perang dari Israel, dan dia adalah pemimpin perang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa dia bisa bunuh Goliat? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa dia bisa membunuh singa dan beruang ketika dia masih remaja menjadi gembala? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa dia bisa berperang melawan Filistin? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa dia bisa memberikan kemenangan di seluruh Kanaan bagi orang Israel?
karena Tuhan menyertai dia. Mari berperang bagi Tuhan dan mari katakan, Tuhan sertailah saya, pimpin saya berperang dan berikan kemenangan untuk-Mu dengan saya yang lemah ini sebagai tentara. Biarlah kita belajar dari Daud. Semua gereja sedang ada perang lawan dunia, lawan si jahat. Gereja berperang dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan Tuhan. Jangan senang kalah. Harus menang dalam perang. Jangan mau dihancurkan oleh setan. Jangan puas kalau kita tidak capai apa-apa. Tapi bagaimana bisa menang? Bagaimana mau capai sesuatu? Bagaimana bisa melakukan hal yang memuliakan Tuhan? Hanya kalau kita tahu kita lemah. Dan kita mau Tuhan yang berperang bagi kita. Kiranya Tuhan pimpin kita menikmati kemenangan demi kemenangan oleh karena Tuhan. Biarlah dalam keadaan lemah, saya melihat Tuhan memimpin dan menyertai. Saya melihat di dalam kabin Pak Stephen Tong yang sangat lemah. Khotbah dengan kekuatan yang sekuat-kuatnya dia paksakan. Dan kekuatan bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Saudara, panggilanmu apa? Biar engkau sadar lemahmu, dan biar engkau memohon Tuhan yang menopang. Dari topangan Tuhan, kemenangan jauh lebih besar ketimbang ketika engkau mengandalkan apa yang engkau miliki. Tetapi engkau tidak boleh tidak berperang. Kalau mengatakan, aku mau mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan diri. Aku duduk tunggu Tuhan berperang. Enggak bisa. Engkau tidak bisa duduk. Engkau harus pergi berperang. Engkau harus merisikokan dirimu. Engkau harus masuk ke dalam keadaan di mana engkau harus berkorban. Engkau harus berkorban. Harus pergi perang. Dan lihat Tuhan akan memimpin bahkan di dalam kelemahanmu. Kiranya Tuhan sertai kita belajar dari kehidupan Daud. Mari kita berdoa. Oh Bapa di surga, kami ingin menikmati kemenangan demi kemenangan seperti Daud. Kemenangan yang diberikan untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Kemenangan yang dihasilkan dari kelemahan kami, sebab kami memberi diri untuk berperang bagi Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami ingin melayani Engkau dengan memerangi musuh-musuhmu, menyatakan cinta kasih-Mu, menyatakan berita Injil-Mu, menyatakan kehidupan yang ditebus. Tapi kami tahu musuh begitu kuat. Kami tidak berani mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami mau pergi berperang. Izinkan kami berperang dengan topangan-Mu ya Tuhan. Kami membawa nama-Mu dan nama Kristus. Demi Sang Raja yaitu Kristus. Dan demi Allah kami berperang. Mohon Tuhan topang kami. Tuhan kuatkan kami. Tuhan berikan kami hidup yang dengan berapi-api melayani Tuhan. Dan biarlah kami menyaksikan. Bahkan di dalam keadaan kami lemah pun. Tuhan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Biarlah masa hidup kami diwarnai dengan penyertaan Tuhan. Sehingga akhir hidup kami bisa menyaksikan seperti Daud. Yang mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang memimpin tanganku berperang. Engkaulah yang menguatkan tanganku memegang pedang. Engkaulah yang mengajari aku bagaimana mengayunkan pedang itu. Tuhan tolong kami berperang dengan cara kami. Dengan cara yang Tuhan mau kami lakukan. Dan biarlah Tuhan beroleh kemenangan seperti yang sepatutnya Tuhan peroleh. Pimpin kami berperang, tapi jadilah panglima kami ya Tuhan. Pimpin kami berperang, tapi jadilah kekuatan kami. Pimpin kami berperang, tapi jadilah kota benteng kami. Tolong kami hidup bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.